Kemudian ia menjelaskannya lebih rinci, bahwa sebentar lagi akan ada turnamen terbesar bagi para Master Roh di dunia Dauluo. Sayangnya turnamen tersebut hanya boleh diikuti oleh para murid dari akademi resmi. Sedangkan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Akademi Sri Langke bukanlah akademi resmi. Sehingga menurutnya akan jauh lebih baik jika para murid Sri Langke bisa mengikuti turnamen tersebut di bawah naungan Akademi Tiando, mengingat Akademi Tiando memiliki 2 kuota untuk bisa berpartisipasi. Hal ini dirasa akan cukup menguntungkan kedua belah pihak karena para murid Sri Langke akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, sementara kerajaan Tiando juga akan diuntungkan dengan nama baik yang akan dibawa oleh para murid Sri Langke. Keputusannya tersebut sempat mendapatkan tantangan dari Flander selaku Akademi Sri Langke. Ia masih tidak rela kalau kerja kerasnya selama 20 tahun membangun akademi diserahkan kepada kerajaan Tiando begitu saja. Namun setelah Master Xiao meyakinkannya kalau ini semua demi kebaikan para murid Akademi Sri Langke, sehingga Flander sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melanjutkan kesepakatannya, Master Xiao lalu menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Akademi Tiando. Yang pertama, Akademi Tiando harus menerima seluruh guru dari Akademi Sri Langke, dan semua latihan mereka hanya akan dilakukan oleh guru-guru dari Sri Langke tersebut tanpa melibatkan pihak dari Akademi Tiando. Di sini Flander yang nampaknya masih berat hati melepaskan para murid Sri Langke memilih untuk keluar ruangan dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada Master Xiao dan Guru Zhao. Mang Hojun kemudian menyusul untuk menemani dan sedikit menenangkannya. Ia mengibaratkan bahwa ini hanya akan seperti meminjam ayam untuk menetaskan telur. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali pulang ke Akademi Sri Langke. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa keberangkatan mereka menuju kerajaan Tiando akan berlangsung 2 bulan lagi. Dan selama 2 bulan tersebut mereka akan dibebaskan dari latihan. Sebagian murid menghabiskan waktunya untuk liburan, sementara hari demi hari Tang San habiskan untuk membuat berbagai macam senjata rahasia yang nanti akan ia bagikan kepada teman-temannya. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Sebelum berangkat, semua murid berkumpul untuk melihat senjata rahasia terbaru yang telah Tang San buat. Senjata tersebut ia beri nama Cakar Dewa Terbang. Memiliki 3 cakar besi yang sangat tajam, cengkeramannya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah batu. Fitur yang lain bisa ia tembakkan dengan kawat sepanjang 30 meter berguna untuk serangan kejutan maupun meningkatkan mobilitas. Setelah selesai mempresentasikan senjata rahasianya, ia memberikan satu persatu kepada teman-temannya secara gratis. Dirasa semua persiapan telah siap, mereka semua pun berangkat menuju kerajaan Tiando dengan menggunakan sosis terbang dari Oishike. Perjalanan mereka berlangsung selama beberapa hari sehingga juga sempat singgah di sebuah penginapan. Sampai suatu ketika saat kembali melanjutkan perjalanan, tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Silvas. Sebuah tempat yang terlihat sangat barbar di mana banyak terjadi penindasan, penjarahan, dan banyak tindakan kriminal lainnya. Master Xiao kemudian menyuruh para murid untuk mengikuti pertarungan tersebut sebagai bagian dari latihan tahap ketiga mereka. Namun sayangnya, dikarenakan tim Sri Langke sudah mencapai rank lencana emas, panitia pendaftaran mengatakan kalau mereka tidak bisa berpartisipasi karena pertarungan di sini tertinggi hanya memiliki lencana perak. Sementara dalam pertarungan arena dibutuhkan kesetaraan rank. Namun jika tetap ingin bertarung, panitia pendaftaran memberikan Master Xiao alternatif lain, yaitu dengan mengikuti pertarungan bebas. Dalam pertarungan bebas, dimungkinkan untuk sebuah tim saling menantang satu sama lain meski terdapat perbedaan rank. Tanpa pikir panjang, Master Xiao pun mengambil tawaran tersebut lalu menanyakan siapa tim terkejam dan paling jahat di tempat ini. Kemudian dijelaskan bahwa tim yang sesuai ialah tim Dewa Iblis Darah. Tim yang tidak hanya kuat, mereka juga terkenal sangat kejam dan telah banyak melakukan kejahatan. Sejauh ini siapapun yang menjadi lawannya pasti akan mereka bunuh. Flander sempat melarang keras keputusan Master Xiao yang dinilai terlalu berlebihan. Ia khawatir kalau keselamatan para murid akan terancam jika berhadapan dengan tim Dewa Iblis, karena meski sudah mendapatkan lencana emas, faktanya hanya Tang San lah yang mendapatkannya. Namun lagi-lagi Master Xiao meyakinkan Flander bahwa ini menjadi latihan yang akan sangat berguna untuk melatih mental para murid Sri Langke. Berita tentang tim pendatang yang menantang tim Dewa Iblis pun dengan cepat tersebar. Orang-orang berdatangan untuk memasang taruhan besar-besaran atas kekalahan tim Sri Langke. Sementara Flander adalah satu-satunya orang yang bertaruh jika tim Sri Langke akan menang.